Sejak kecil aku sudah terbiasa untuk hidup sendiri. Di rumah gak ada saudara yang bisa diajak bertengkar kecil atau berbagi cerita. Kadang keadaan itu terasa tenang, tapi sering muncul rasa sepi yang sulit untuk dijelasin. Saat teman-teman aku bercerita tentang kakak atau adik mereka, aku tuh cuma bisa tersenyum sambil bertanya dalam hati, gimana ya rasanya punya saudara kandung? Nah, sebagai anak tunggal, aku tuh udah terbiasa melakukan banyak hal sendiri. Namun semuanya tuh berubah ketika aku udah harus kuliah dan tinggal jauh dari orang tua. Dulu pas aku ngerasa kesepian, aku tuh masih bisa ngedengar suara orang tuaku dari ruang keluarga. Tapi sekarang tuh kesunyian itu tuh benar-benar terasa. Gak ada lagi yang nanyain, udah makan belum, mau makan apa, atau yang ngejemput aku sepulang sekolah untuk kemudian mampir ke tempat makan favorit kami. Rasanya tuh aneh, kosong, tapi juga menjadi awal dari proses belajar untuk benar-benar berdiri sendiri. Hari pertama tinggal jauh dari orang tua, aku tuh mulai belajar banyak hal yang awalnya tampak sepele, tapi ternyata tuh gak segampang itu. Kayak masak, bersihin rumah, ngatur keuangan, dan menghadapi rasa sepi tanpa merasa hampa. Bingung kan? Nah, sedikit demi sedikit aku menemukan cara aku sendiri untuk merasa nyaman. Kayak ngedengerin musik, nonton film, atau bahkan menghabiskan waktu di mall sendirian. Sekarang aku sadar kalau jadi anak tunggal tuh bukan berarti harus merasa kesepian, tapi justru dari kesendirian itu aku belajar mengenal diri aku sendiri, belajar mandiri, dan belajar menghargai kehadiran orang lain. Hidup jauh dari orang tua ternyata tuh bukan bentuk kehilangan, melainkan proses menemukan versi diriku yang lebih kuat dan lebih memahami arti kebersamaan. Jadi waktu aku dan adikku kecil itu kita punya kamar masing-masing. Aku di lantai 2 dan dia di lantai 1. Kita juga punya tanggung jawab masing-masing yang dikasih sama orang tua kita. Aku disuruh nyapu ngepel tiap harinya dan dia harus ngerapin sendal. Nah, one day ini aku lagi dimarahin sama papaku karena aku gak ngejalanin tugas dengan baik. Sebenarnya ini karena aku malas turun ke bawah dan aku lagi asik main HP waktu itu. Tapi di situ aku nggak diem doang, aku langsung bilang kalau misalkan adikku ini juga ngejalanin tugas dengan baik, tapi kenapa dia nggak dimarahin juga? Nah, di situ akhirnya dia dipanggil dan dia malah balik nyalain aku dan gak terima. Akhirnya di situ kita malah berantem dan bikin papaku tambah marah. Terus kita berdua jadinya disuruh tidur di satu kamar yang sama sebagai hukuman dan biar merenung juga. Tapi setelah beberapa hari tidur di satu kamar yang sama, tiba-tiba aja papaku nyuruh kita buat tukeran kamar. Di situ aku nggak mau karena aku udah suka banget sama kamar aku. Tapi adekku ini malah seneng kamarnya ditukar. Mungkin emang dia udah ngincar kamar itu kali ya. Nah itu juga salah satu alasan yang bikin aku nggak mau, karena aku nggak mau dia ngerasa menang bisa dapetin kamar itu. Akhirnya aku bilang ke papaku, aku nggak mau. Tapi papaku bilang, kalau kamu gak mau, kamu harus janji buat nyapu ngepel tiap hari gak bolong-bolong. Terus aku diem dan mikir beberapa lama, karena sebenarnya aku bisa aja iyain, tapi aku gak mau punya janji gitu. Aku karena merasa janji itu sakral banget dan kayak hutang. Kalau gak ditepatin rasanya dosa gitu. Nah akhirnya disitu aku mikir lebih baik aku tidur di kamar yang bawah daripada aku punya rasa beban tiap hari nanggung janji yang aku buat itu. Terus akhirnya aku bilang ke papaku, ya udah deh kamarnya tuker aja. Sebenarnya situ aku awalnya nggak nyaman banget tidur di kamar itu, karena yang pertama itu bukan kamar aku, kedua kamar itu nggak ada AC-nya, ketiga kamar tuh jelek soalnya adekku yang cowok ini nggak bisa ngias kamar. Tapi lama-lama aku berusaha buat terima dan adaptasi di kamar ini. Aku ya sebaik mungkin, sebagus mungkin, yang sesuai aku suka. Sampai akhirnya kamar ini jadi kamar aku dan aku suka banget, nggak mau ditukar-tukar lagi. Dulu aku kira adaptasi itu gampang, datang, kenalan, ikut kegiatan, selesai. Tapi ternyata nggak segampang itu. Ada hari dimana aku ngerasa nggak cocok sama siapapun. Aku juga pernah di posisi itu, ada di tempat baru memang aneh ya. Semua orang kelihatan udah punya lingkarannya sendiri. Sementara kita masih mikir aku harus mulai dari mana. Tapi aku sadar, adaptasi bukan soal berubah supaya diterima orang lain, tapi belajar jadi diri sendiri di lingkungan baru. Iya, kadang kita cuma butuh waktu. Gak semua hal langsung terasa sesuai. Tapi kalau kita membuka hati, lama-lama semuanya berjalan dengan sendirinya. Karena tempat baru bukan berarti kehilangan diri, Tapi kesempatan buat menemukan versi kita yang lebih kuat.